Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah hadir di demo D untuk FIC batch ke-15 dengan tema Clinic Management System. Sebelum mulai kita berdoa dulu sebagai masing-masing berdoa awal. Baik, cukup dan alhamdulillah kita udah sampai di demo D di mana FIC batch 19 ini termasuk FIC yang sangat berkesan lah. Ada langsung ke Mas Reza ya. Mas Reza, halo Mas Reza. Halo Mas, Oke nih Mas Reza, Pak Levi udah siap. Sebentar aku aktifin. Ya, silakan bisa di share screen, bisa dimulai ya, Mas. Nah, sudah kelihatan belum Mas layarnya? sudah. Oke, baik. Terima kasih Mas Barya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Alhamdulillah. malam semuanya. Perkenalkan, saya Reza Pahlevi. Saya tinggal di Bekasi ya. Sekarang saya bekerja sebagai Flutter developer juga di salah satu perusahaan farmasi di Pulau Gadung, Jakarta Timur gitu. Jadi pada kesempatan malam ini saya mau demokan hasil dari course di FIC batch ke-15 yang udah saya selesai kerjakan gitu. Nah, pertama ini saya mulai dari back end-nya dulu ya. Nah, di sini ada halaman login seperti biasa menggunakan template Stisla dan Fortify buat autentikasinya. Sekarang sini langsung aja saya coba login menggunakan admin FIC 15. Eh, di sini untuk validasinya udah berjalan, jadi kalau dia apa, akunnya tidak terdaftar itu maka nggak bisa login ya. Nah, kalau benar maka dia masuk ke halaman dashboard. Nah, halaman dashboard ini masih bawaan Stisla, belum ada saya ubah-ubah. Pertama saya mau ke menu user dulu. Nah, di menu user ini menampilkan halaman user, gitu. Di mana di sana 3 role user kan ya, ada admin, user, dan juga dokter gitu. Nah, untuk menambah data user, kita bisa klik di sini, tambah user, namanya misalkan, di sini saya mau contohkan membuat akun dokter ya, dokter Arif Budiman misalnya. Nah, di sini role-nya kita pilih dokter, sorry, eh oh sorry, di sini jangan dokter deh, di sini staff biasa ya, user gitu. User, saya simpan, berhasil menambahkan user baru di sini. Nah, maka muncul Arif Budiman di paling bawah ya dengan role usernya gitu. Nah, di sini juga ada menu pencariannya. Jadi di sini bisa mencari user berdasarkan nama, email, nomor telepon juga bisa ya kan. Kalau saya coba di sini nomor telepon, oh nomor telepon nggak bisa ya. Oh berarti ini masih nama nih, query-nya belum saya tambahin. Nah, jadi usernya ini bisa dicari berdasarkan nama si usernya di sini. Tuh. Atau juga bisa diedit. Di sini ada menu editnya, tuh ya. Misalkan emailnya mau dirubah jadi Arif 2, terus disimpan. Nah ini berhasil mengupdate. Tuh. Terus juga ada tombol hapus di sini. Maka muncul modal dia buat konfirmasi dulu mau dihapus atau tidak. Kalau batal itu nggak dihapus, tapi kalau saya klik hapus, nah di sini berhasil menghapus user Arif Budiman. Dan datanya juga sudah hilang di sini. Oke, itu dari menu user. Yang kedua dari menu dokter nih. Untuk di sini ada fotonya, ada data-data dokternya di sini. Bisa menambahkan dokter baru juga, gitu ya. Pertama pilih fotonya dulu. Contoh aja, saya pakai ini. Eh, Dokter Mulyana misalnya. Terus di sini nomor teleponnya, IC 15 tuh. Nomornya dikasih gitu. Nah, kalau saya klik simpan, nah ini berhasil membuat dokter. Nah, karena ini dokter, jadi ketika menambahkan dokter baru di usernya itu, otomatis terdaftar juga dia sebagai user si dokternya dengan role dokter gitu. Jadi ketika menambahkan dokter baru, otomatis user dokternya juga bisa dibuat dan ini nanti bisa dipakai buat di mobile apps-nya gitu. Itu untuk tambah dokter.
Nah, di sini bisa ada pencarian juga dokternya. Sekarang saya mau tes pencarian dokternya, misalkan Utomo di sini, muncul Utomo. Nah, terus kalau dicari berdasarkan SIP di sini, bisa copy, nah muncul juga. Jadi bisa dicari berdasarkan nama, SIP, terus ID HIS juga bisa, NIK juga bisa gitu, karena di query-nya udah saya pasang juga. Terus sama di sini ada halaman, edit dokter. Misalkan di sini saya rubah emailnya juga, saya simpan. Nah, ini fungsi update-nya juga berhasil, udah jalan. Ini paling atas ya. Terakhir saya mau coba fitur hapusnya. Nah, ini udah berhasil juga untuk, menu dokternya. Selanjutnya ada jadwal praktik nih. Jadwal praktik ini jadi, data-data jadwal praktik dokter ya, di sini ada harinya hari apa, jamnya jam berapa, terus statusnya, di sini ada catatannya juga. Terus kalau mau menambahkan, di sini klik tambah jadwal, pilih dokter, maka kita pilih dokter yang udah terdaftar di menu dokter tadi di sini. Misalkan, Tirta ya, bisa dicari ya, dokter Tirta, jadwalnya misalkan hari ini, hari Jumat, jam 8 sampai jam 00.00 misalnya. Nah, di sini juga bisa diisi lebih dari satu ya, misalkan besok dia juga ada jadwal nih hari Sabtu. Hari Sabtu pagi sore juga deh misalnya, jam 6, jam 6 sampai jam 11 misalnya, tuh. Ini catatannya dia praktek di ruang Poli 1 misalnya, statusnya aktif, saya simpan, nah ini berhasil. Nah, jadi di bawahnya itu, udah nambah 2 jadwal sekaligus ya, hari Jumat sama hari Sabtu. Jamnya udah ada di sini, statusnya aktif. Nah, tadi yang catatan itu muncul, saya pakai tooltip di sini. Jadi diklik dia muncul ada di mana prakteknya gitu, seolah-olah di ruang praktek 1. Terus di sini juga bisa kita edit jadwalnya. Jadi si dokter Tirta ini misalkan jadwalnya, jamnya berubah misalnya jam 7, terus di ruang Poli 2, simpan, jadwalnya berhasil diubah. Di sini berubah jadi jam 7 ya, tadinya sebelumnya itu jam 6. Nah, terakhir ada fitur hapusnya juga, klik hapus. Nah, ini berhasil menghapus jadwal. Terus ini juga saya mau hapus nih Jumatnya double ya, ini hapus juga nih. Nah, itu dari menu, jadwal praktek, di sini juga bisa dicari ya berdasarkan nama dokternya. Tirta gitu. Ya itu dari menu jadwal praktek, selanjutnya ada, pasien. Nah, pasien, di sini ada data pasien, pakai pagination juga ya, sebanyak 10 per halamannya gitu. Ini tes dulu pagination-nya berjalan. Nah, ini ada 101 pasien. Sini saya tambah, pasien baru, NIK-nya misalkan, nama pasiennya Budi. Eee, Terus pria, tempat lahirnya di Bekasi. Tanggal lahirnya ini contoh aja, alamat lengkap di Bekasi juga. Saya belum menikah gitu. Terus sekarang saya simpan, berhasil menambahkan pasien Budi. Nah, kalau kita cari si Budi, nah ini ada ya. Nah, di halaman pasien ini beda ya, kalau tadi di halaman lain itu tadi di paling ujung nih di tabelnya ada menu edit dan hapus, tapi kalau di pasien itu saya kasih, halaman detailnya juga, detail dari si pasiennya.
Jadi kalau diklik detail, nah ini ada detail pasiennya, karena pasien itu kan datanya agak banyak ya, makanya saya buat, 1 halaman khusus buat nampilin semua data-data pasiennya gitu. Ada identitas pasiennya, alamatnya, nah di bawahnya baru ada tombol edit dan hapus. Nah di sini kita bisa edit, jadi Alberto 2, ini artinya ya Alberto ini jadi 2 tuh, terus kita simpan, nah ini udah berubah jadi Alberto 2 gitu. Terus di sini juga, kita tes fungsi hapusnya, nah ini berhasil dihapus si Albertonya. Sekarang kalau dicari si Alberto, nah itu udah nggak ada. Nah jadi kalau di looping-an data pasien itu kosong, maka dia tampil gini nih, data pasien kosong gitu. Itu dari menu pasien. Selanjutnya yang terakhir dari, layanan klinik. Nah di layanan klinik ini ada 3 kategori, obat-obatan, konsultasi, dan, treatment gitu. Jadi kita bisa tambah nih di sini klik tambah layanan klinik, nama layanannya misalkan, konsultasi 60 menit, kategori konsultasi, harganya misalkan 250.000, kuantitinya 1, atau saya simpan. Nah ini berhasil, nah ini konsultasi 60 menit ya, tipe nih. Langsung saya update aja, 60 menit, simpan. Nah ini berhasil simpannya. Terus kita coba fungsi hapusnya juga, di sini hapus. Ini berhasil, konsultasi 60 menitnya udah hilang. Terus kalau kita cari layanannya misalkan pemeriksaan, nah ini muncul ya ada 3 pemeriksaan fisik, laboratorium umum, dan pemeriksaan umum, gitu. Jadi itu, dari sisi back end-nya. Sekarang dari sisi mobile apps-nya atau dari Flutter-nya gitu. Sorry Mas, layarnya pindah nggak ya? Pindah pindah, Pindah Mas, pindah. aman. Bentar. Oke oke. Ini sekarang saya running dulu. Nah, di sini saya gunakan 2 simulator, yang satu itu buat saya demokan sebagai user dan satunya sebagai, dokter gitu. Ini saya running dulu, sebentar. Ini pakai iPad 10. Ini iPad 6. Tiada di antara jantung hati. Sebentar. Ada yang minta upgrade tuh laptopnya tuh, Mas. Running 2 sekaligus. Nah, ini udah nih, yang iPad 10 ya.
Woi, keren keren. Oh iya ya, FSC 15 tuh versi tablet ya? Ya, tablet. Nah, tadi saya udah login, saya logout dulu. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk dari mobile apps-nya. Pertama ada halaman login. Jadi tadi kan sebelumnya ada splash screen tuh. Nah, setiap login itu dapat token dan tokennya itu biasanya saya simpen pakai ini ya, share preference ya sama pada umumnya lah gitu. Jadi begitu di splash screen dicek nih tokennya masih ada apa enggak. Kalau masih ada itu kita jalanin API get user gitu. Nah, user itu masih aktif atau udah unauthenticate gitu atau udah expire gitu. Kalau udah expire dia hapus tokennya yang di share preference terus lempar ke halaman login lagi gitu. Nah, pertama saya mau di sini mau login sebagai adminnya dulu. Password. Kalau salah ya, di sini ada toggle passwordnya nih. Bisa ngeliat passwordnya. Nah, ini email atau password salah gitu. Nah, ini berhasil login. Nah, jadi seperti ini nih dashboardnya nih. Jadi emang agak berbeda ya dari yang dikasih sama Mas Bahri di Fitmanya karena ini biar saya improve sendiri gitu, biar nambah pemahaman saya juga tentang Flutter ini gitu. Jadi di atas ini ada logonya, terus tanggal hari ini tanggal 24 kan ya, hari Senin. Nah, di sebelah kanan ya di sini saya buat tema nih, ada tema light mode dan juga dark mode gitu. Jadi kalau ini diklik, nah gitu, dia jadi ada apa pindah ke tema gelap gitu. Nah, kalau diklik lagi balik lagi ke tema terang gitu. Terus di sini ada tombol logo tadi. Nah, di sini ada pasien terdaftar ini harusnya banyak ya, tadi 110 nih belum saya cek lagi. Nah, kalau antrian ini antrian pasien di klinik ini masih nol ya, karena ini dihitungnya berdasarkan hari ini gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ke database-nya nih, gitu. Nah, di sini kan udah ada nih tiga data reservasi gitu, tapi karena tanggalnya beda bukan tanggal hari ini, jadi itu nggak tampil dia gitu. Jadi yang tampil itu antrian yang khusus untuk hari ini gitu. Nah, di yang sebelahnya ini estimasi sama rentang waktunya cuma statis saja. Nah, di sebelah kanannya juga ada keterangannya nih, login sebagai siapa nih, role-nya admin atau user atau dokter kah gitu kan. Terus di sebelah kirinya ada selamat datang, ini namanya nih, nama usernya admin. Nah, pertama saya mau ke menu dokter dulu, data dokter dulu nih. Pertama ada menu data dokter gitu. Nah, di sini saya menggunakan card ya untuk nampilin data dokternya. Jadi ini saya pakai apa infinite scroll juga. Kalau di scroll ke bawah, nah ini kebetulan karena data dokternya cuma 10 dan pagination itu juga 10, jadi dia udah nggak ada data lagi nih, udah nggak nge-get lagi gitu, karena datanya bisa di-get. Di sini ada pencarian, misalkan saya cari Tirta tadi yang sama kayak di web. Nah, ini ada ya, tuh, atau dokter cinta. Nah, dan tuh. Nah, di atas sini ada menu add dokter di sini. Saya klik, ini bisa pilih foto profilnya. Nah, ini minta permission untuk akses ke galeri. Saya pilih. Nah, ini dia berubah foto profilnya. Bisa ada nama file apa nama fotonya juga. Oh ya, ini saya buat validasi juga ya. Misalkan ada asal-asalan gitu ngisinya, ini masih kosong nih, masih banyak yang kosong, terus saya klik simpan. Nah, ini nggak bisa nih, ada alert nama dokternya nggak boleh kosong karena nama dokternya masih kosong di sini. Sini misalkan kayak dokter Arif lagi misalkan. Nah, kalau diklik lagi, nah ini spesialisasi nggak boleh kosong gitu. Jadi sesuai dengan validasi yang ada di backend ya. Tapi ini ngebacanya cuma dari formnya aja gitu. Kalau di Flutter itu kan ada controller, text editing controller ya. Jadi bisa dibaca kalau text editing controllernya masih kosong, itu bisa kita tampilin kayak gini. Jadi tanpa harus nge-hit ke server dulu gitu. Bisa divalidasi di front end-nya.
email, di sini alamat, terus saya simpan. Nah, ini berhasil menambahkan Dokter Arif gitu. Nah, dia muncul paling atas. Nah, kalau kartunya ini diklik, kartu dokternya, nah ini detail dokternya nih. Tuh, ada detail dokternya, semuanya muncul di sini. Saya menggunakan modal, nggak pakai nggak pakai halaman baru gitu. Terus di bawahnya tombol hapus dan edit. Nah, tombol hapus dan edit ini cuma ada dia di role admin aja. Kalau nanti kita login sebagai user, ini nggak ada nih. Karena user itu nggak berhak buat ngapus atau buat ngedit dokter. Yang berhak itu cuma admin aja gitu, seolah-olah gitu ya. Sekarang kalau ke edit, Budiman misalnya, saya update, nah berhasil. Klik, sekarang kita coba hapus. Nih, ada konfirmasinya. Saya klik OK, nah berhasil. Kita cari lagi Dokter Arifnya, udah nggak ada ya. Seperti itu data dokter. Selanjutnya saya mau masuk ke menu data pasien. Nah, data pasien ini banyak tadi, ada seratusan ya. Di sini saya menggunakan infinite scroll juga. Kalau saya scroll ke bawah, nah dia sedang memuat data tuh tadi. Scroll lagi, sedang memuat data, terus dia nambah terus datanya. Sampai, nah ini udah nggak ada nih. Kalau udah habis dia nggak ada data lagi gitu. Nah, jadi udah ke get semua ya datanya. Di sini juga sama ada tombol add pasien. Di sini kita isi nicknya, tes validasinya, jalan juga, kakaknya masih kosong, nomor kakaknya. Ya, misalkan Udin. Ini pilih jenis kelamin, terus tanggal lahir, contoh aja, kasih. Nah, ini pilih provinsinya, ini yang integrasi ke Satu Sehat ya. Tadi sebelumnya udah saya komposer install dulu tuh, karena biasanya dia missing API-nya tuh nggak bisa dikit kalau nggak di komposer install gitu. Tadi udah saya komposer install. Di sini kita pilih provinsi DKI. Nah, kalau kita belum pilih di sini kotanya belum bisa nih dipilih, harus pilih provinsi dulu gitu. Saya pilih nih DKI Jakarta. Nah, dia ngeget kota dari ID provinsi DKI Jakarta. Pilih lagi Jakarta Timur, ngeget lagi kecamatan. Cakung, ngeget lagi kelurahan gitu. Kan Cakung juga. Ini ada status perkawinan. Nah, ini nama pasangan sama nama profil itu nullable ya dari backend-nya, jadi ini bisa dikosongin aja. Oke, berhasil. Oh, apa? Jenis kelaminnya wanita ya. Udin. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau diklik detail kart pasiennya itu muncul juga nih detail kayak dokter tadi ya. Dia tombol editnya ada di atas nih yang warna hitam. Terus di bawahnya itu ada tombol buat reservasi. Sekarang saya coba ini dulu nih, edit. Nah, jenis kelaminnya pria. Simpan. Nah, ini udah jadi pria. Tuh. Jadi si user atau si admin itu bisa buat reservasi itu dari data pasien bisa, atau dari di menu reservasi ini juga bisa gitu. Jadi pas diklik buat reservasi, nah ini muncul juga nih data pasiennya. Data pasiennya bisa dicari juga gitu. Tapi sebelum ini saya mau ke ini dulu nih, jadwal dokter. Nah, saya jadwal dokternya buat seperti ini ya, pakai tabel. Jadi dari hari Senin sampai Minggu, hari Senin ada siapa, Selasa siapa, Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya gitu. Kalau kartunya hijau itu jadwalnya aktif, kalau ininya merah berarti nggak aktif gitu. Ini cuma nampilin aja, kalau untuk nambah data dan edit dan hapusnya itu cuma bisa dari backend aja, dari web aja. Back. Terus ini ada layanan sama kayak di web tadi. Ada 3 kategori. Di sini saya pakai tab bar ya. Jadi bisa per kategori pakai method set di Dart. Di Dart itu ada method set. Jadi dikumpulin dari data-data layanan kliniknya ini, dia punya kategori apa aja. Jadi dikumpulin dari satu nih. Ada 3 dikelompokkan gitu bahasanya. Sini bisa nambah layanan juga. Tadi itu
konsultasi. Konsultasi ya. Intinya coba kita simpan. Nah, ini kuantitas layanan harus diisi minimal 1. Simpan, berhasil. Kalau lihat ke tab konsultasi, nah ini udah ada. Di sini detail, bisa hapus atau bisa edit, sama di sini. Dihapus, misalkan harganya 200.000, simpan, berhasil. Berubah ya harganya di 200.000. Terus saya coba hapus sekarang. Oke, berhasil. Nah, selanjutnya ada reservasi. Nah, untuk reservasinya saya mau menggunakan akun user ya. Ini kan login sebagai admin nih. Ini saya login dulu. Oke, berhasil. Nah, ini kan login sebagai user ya, bukan admin. Kalau tadi admin kan kita sekarang ke data dokter dulu nih, saya mau lihat. Nah, di sini tombol add-nya udah nggak ada. Kalau diklik kartu dokternya, nah tombol edit sama hapusnya juga udah nggak ada. Jadi cuma bisa ngelihat aja nih si usernya. Sama cari dia di sini. Pencarian masih bisa ya. Tuh, jalan. Terus di data pasien, nah dia bisa nambah kalau user nih. Karena user itu kan asumsinya dia front office-nya gitu ya, resepsionisnya lah. Jadi kalau ada pasien datang dia belum terdaftar, ya mau nggak mau user harus mendaftarkan gitu kan, biar bisa dibuat rekan reservasi. Tuh, di sini ada menu edit dan reservasinya juga sama. Ini jadwal sama. Nah, layanan juga di sini menu nambah layanannya nggak ada ya, nggak ada karena ini user. Kalau diklik juga dia cuma nampilin detail aja, nggak ada tombol edit dan hapusnya. Tuh. Nah, sekarang masuk ke menu reservasi. Gitu. Di sini belum ada reservasi hari ini gitu. Terus ada tombol reload juga. Nah, emang masih kosong kan ya yang hari ini. Nah, sekarang di yang satunya ini saya mau login sebagai dokter nih. Ya, berhasil. Nah, biar kelihatan beda di sini saya pakai dark mode-nya ya untuk dokternya. Nah, sekarang saya mau buat reservasinya dulu nih. Dari si resepsionisnya atau si usernya, saya klik buat reservasi. Nah, di sini data pasiennya saya pakai modal bottom sheet dari Flutter. Di sini cari pasiennya. Tadi Udin ya misalnya. Udin ya saya klik. Nah, muncul detailnya sama kayak di halaman pasien tadi, terus saya klik reservasi. Nah, ini halaman buat reservasinya. Jadi yang pertama itu, pasien ini mau ditangani oleh siapa nih? Ini kan belum milih dokter nih. Kalau saya klik simpan, nah pilih dokter terlebih dahulu gitu. Pilih dokter. Nah, ini kenapa dokternya cuma 2 gitu kan? Karena kalau dilihat dari jadwal dokter tadi, sekarang hari Jumat, yang praktik itu cuma dokter Andi dan dokter Tirta aja gitu. Makanya pilihan dokternya cuma 2 tadi pas buat reservasinya. Jadi ditampilkan berdasarkan data dokter yang praktik pada hari ini gitu. Misalkan sama dokter Tirta ya, karena di sini saya pakai akunnya dokter Tirta. Nah, di bawah ada identitas pasiennya, sama kayak di web tadi, alamat pasien, tanggal reservasinya, tanggal hari ini. Nah, di sini keluhannya juga harus diisi ya. Nah, keluhan pasien tidak boleh kosong. Saya isi misalkan pusing dan mual. Oke, simpan. Nah, dapat nomor antrian 1, karena emang tadi belum ada antrian kan. Jadi Sudin ini nomor antrian 1, saya klik OK. Nah, di sini muncul nih. Nomor antrian 1 si Udin gitu. Di sini kan ada statusnya nih, kalau kuning itu menunggu, biru proses, hijau selesai, merah itu batal gitu. Nah, sekarang saya mau ke halaman dokter. Kita lihat dulu data dokter, sama dokter juga nggak ini ya, nggak bisa nambah data dokter atau mengubah data dokter lainnya. Yang bisa itu cuma admin aja. Pasien juga nggak bisa dokter menambahkan pasien, karena itu cuma bisa dilakukan oleh admin atau user gitu. Kalau diklik di sini juga sama, nggak bisa mengubah data pasien.
jadwal sama layanan juga nggak bisa menambahkan atau mengubah. Terus reservasi, tadi juga nggak bisa menambahkan, cuma tampil data reservasinya aja, gitu. Oke, ini kan baru satu ya, saya coba satu lagi pasien, misalkan di ini nih, Alia. Oke, Dokter Tirta juga, keluhannya sama aja. Saya klik simpan, nah maka nomor antriannya nambah nih jadi nomor antrian 2. Tuh, saya klik oke. Nah, jadi kan udah ada 2 antrian nih di data reservasinya. Sekarang saya ke data dokter, nah ini bisa di-refresh ya, full to refresh ya pakai itu, refresh indikator bawaannya si Flutter. Nah, jadi kalau di data di akun dokter itu muncul nih kayak gini nih. Sama kayak kayak di user tadi, tapi bedanya pas diklik, nah ini buat medical record. Masuk ke halaman buat medical record karena statusnya masih menunggu, dia menunggu buat ditangani oleh dokter gitu kan. Jadi di sini ada nih ditanganinya oleh dokter Tirta, tadi udah dipilih identitas pasiennya, terus minta diisi diagnosa penyakit nih segala macam, medical treatment, catatan. Nah, tapi kalau si user yang klik, dia sama masuk ke halaman buat medical record. Nah, cuma dia nggak bisa nih ngisi diagnosa, nggak bisa, ini ngisi form nggak bisa, layanan juga nggak bisa dipilih gitu kan. Yang ada cuma tombol buat batalkan reservasi gitu. Kalau sewaktu-waktu si pasiennya ternyata dadakan membatalkan gitu berobatnya. Jadi sini bisa dibatalkan. Misalkan si ini nih Alia nih batal nih, nggak jadi. Di sini saya klik batal, oke. Nah, berhasil membatalkan, maka dia statusnya udah merah ya, udah batal. Kalau dilihat detailnya, nah ini udah reservasi ini sudah dibatalkan, jadi udah nggak bisa dipakai lagi. Ya, balik lagi ke dokter. Sini diagnosanya misalkan kayak pusing lah misalkan. Kan medical treatment-nya diperiksa, katanya banyak istirahat. Ya udah saya isi. Nah, sekarang si dokter ini harus milih layanan nih, dia nggak bisa nih kesimpulan nggak bisa, pilih minimal satu medical service. Klik pilih layanan. Nah, ini muncul ya data layanan yang ada 3 kategori tadi, obat-obatan, konsultasi, dan juga treatment. Tuh, jadi sini saya pakai list tile, checkbox list tile gitu, jadi bisa dipilih lebih dari satu. Misalkan si dokter itu mau kasih obat amoxicillin, terus asam mefenamat, sama ini nih konsultasi 30 menit gitu. Jadi ada 3 item yang dipilih. Udah ke checklist nih 3, saya kembali. Nah, ini udah otomatis nih muncul. Ini saya pakai blok ya buat manipulasi data ininya. Jadi sini udah munculnya amoxicillin harga satuannya 10.000 dikali kuantiti 1, maka subtotalnya berapa gitu. Yang ini yang bawahnya juga sama. Nah, tiga-tiga ini ditotalkan jadi 222.000. Nah, misalkan amoxicillinnya dokternya dikasih 2. Tuh, nah ini jadi 20.000 kan. Totalnya juga jadi 232. Ininya 2. Tuh, jadi 244.000. Jadi udah otomatis dihitung gitu. Saya klik simpan. Nah, medical record berhasil disimpan di typo nih. Nah, sekarang kartnya udah berubah jadi warna biru dia. Statusnya udah masuk proses gitu. Artinya si pasien itu tinggal melakukan pembayaran gitu kan. Sekarang kalau kita lihat lagi di sini, nah detailnya sama ininya juga udah biru nih. Judul-judulnya tadi kan sebelumnya masih kuning. Nah, kalau si dokter itu nggak bisa dia silakan lakukan pembayaran di kasir gitu, karena pasien itu harus bayar di kasir atau di resepsionis di akun user gitu. Oke, ini udah proses, saya balik sini, saya refresh. Nah, sama udah proses juga di usernya. Kalau diklik, nah di sini baru bisa nih proses pembayaran. Misalkan saya pakai di sini yang bisa QRIS dan tunai ya, misalkan pakai QRIS. Ini lagi QR-nya. Di sini terus masih
Bentar, saya copy dulu. Nah, sini saya buka. Ini Trans Payment Simulator. Terus pilih QRIS. Ini masukin URL dari generate QR tadi ya, terus di scan kan pakai GoPay, terus di pay. Nah ini udah sukses, kita tungguin. Nah ini udah berhasil melakukan pembayaran sebesar 244.000 gitu. Ini tadi ada animasi iconnya, itu saya pakai Lottie Builder, ada package-nya di Flutter. Terus kalau kembali ke dashboard, nah ini udah di depan ini ada daftar pasiennya juga nih, ternyata nih pasien yang hari ini gitu. Tampil juga di dashboardnya. Nah di sini udah hijau nih statusnya. Kalau masuk ke halaman reservasi juga sama, udah selesai ya. Itu udah selesai. Nah sekarang saya membuat satu reservasi lagi buat pembayaran dengan uang tunai. Nah sekarang nomor antriannya 3. Oke, balik ke dokter. Nomor 3. Pilih medical service. Obatnya ini 4 misalnya. Kembali. Nah, ini udah 4. Terus ininya 2. 2 semua. Oke, simpan. Nah, berhasil. Balik lagi ke akun user. Masuk ke detail. Proses pembayaran. Sekarang saya mau menggunakan uang tunai gitu. Jadi seperti ini, kalau tadi kan menggunakan QRIS, ini menggunakan uang tunai gitu. Di sini juga ada ubah metode nih. Kalau ternyata mau balik lagi pakai QRIS, nah bisa nih berubah. Tapi saya mau pakai tunai sekarang ya. Di sini ada nominalnya. Di sini totalnya 364.000, yang dibayarkan masih 0, kembalian masih 0. Kalau saya konfirmasi, nah itu nggak bisa, uang tunai tidak mencukupi. Bisa saya ketik di sini, Ibu gitu. Nah ini yang dibayarkannya langsung berubah ya. Kembaliannya 0. Kecuali di sini saya tulis misalkan 400.000 misalkan. Nah kembaliannya 36.000. Di sini juga ada tombol nih buat nambahin secara otomatis 250.000, 20.000 gitu ya. 1.000, nah segini. Kembaliannya 61.000. Saya konfirmasi, ini berhasil. Balik lagi ke dashboard. Nah ini udah hijau juga ya si Alf ini. Tuh, nah sama ini udah hijau juga. Oke, seperti itu untuk reservasinya. Sekarang ke halaman medical record. Nah, kalau medical record ini sama yang data-data sebelumnya juga muncul ya semuanya gitu. Jadi yang di tanggal 10 nih muncul nih. Oh tadi kan cuma 2 nih yang hari ini nih, si Udin sama si Alf ini nih. Sedangkan si Alia ini nggak masuk dia ya karena udah dibatalkan gitu. Jadi di sini cuma ada si Udin dan si Alf doang. Kalau diklik dia masuk ke detail record, di sini udah hijau artinya udah selesai nih di judul-judulnya. Nah, kalau scroll ke bawah juga sama, transaksi sudah selesai gitu. Coba cari di sini Udin misalkan. Nah ini jalan ya pencariannya. Terakhir ada menu transaksi. Nah ini sama, tampilnya ada 4 karena si Alia tadi udah batal gitu. Jadi di sini ada transaksinya, pasiennya siapa, ditangani siapa, tipe pembayarannya, total bayarnya. Kalau diklik juga sama, dia masuknya ke detail medical record gitu. Oke, sekian mungkin ya Mas Bahari dari yang bisa saya demokan untuk project FIC 15. Kesannya itu dari beberapa course yang saya ikutin di FIC ini baru ini aja yang sampai selesai tugas akhirnya, karena emang kebetulan lagi ada waktu luang juga, kerjaan di kantor nggak begitu banyak, dan efeknya itu lumayan ya. Jadi ada beberapa juga yang menghubungi saya gitu setelah saya upload ini di YouTube gitu. Dan akhirnya sekarang juga saya lagi proses seleksi juga akhirnya buat di salah satu perusahaan penyedia peralatan tambang minyak gitu di Jakarta Selatan. Sekarang masih tahap tes, deadline-nya 1 minggu sampai hari Selasa besok.
Itu. Nah, itu berkat dari FIC batch ke-15 ini. Mungkin itu ya kesan dari saya. Mungkin sekian juga yang bisa saya demokan. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila terlalu lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Reza. Iya, apa yang tadi nggak apa-apa, panjang karena ini salah satu yang improvisasinya lengkap lah gitu ibaratnya ya, lengkap dan pengen lihat hasilnya seperti apa, terus apa tadi saya juga lihat ini ngerjainnya kapan gitu kan. Ini kerjaannya santai atau gimana gitu kan gitu. Bisa bisa banyak banget gitu kan. Iya, Gitu. alhamdulillah lagi senggang sih kemarin kebetulan makanya Iya. bisa sedikit fokus. Ya, terus dari sini ada pengalaman ini nggak? Maksudnya ditawarin project atau apa gitu? Di Ada hari baru sih tadi dari Malaysia itu bukan CEO saya dulu Mas yang di startup gitu. oh gitu. Buat Nah, aplikasi apa? Sama? Klinik-klinik gitu juga atau apa? enggak, dia minta buat ini aplikasi komunitas mobil kalau nggak salah. Oh iya, jadi kan ibarat intinya kayak dari Iya, Mas Reza lihat apa itu kayak share pengalaman FIC ya, maksudnya share iya, portofolio kan orang tuh lihat bahwa oh Mas Reza nih bisa bikin apps nih gitu kan. Minimal seperti itu betul. kan. Jadi Iya. akhirnya di Walaupun YouTube masih kecil dan LinkedIn-nya juga belum terlalu aktif, tetap ngaruh juga sih menurut saya. sebenarnya tinggi karena ya memperlihatkan progres gitu kan, perlihatkan ini loh Iya, emang punya punya karya gitu. Karena konten itu kan aset tadi yang saya bilang kan bahwa konten itu sebuah iya, aset. Jadi ya namanya aset kan ada value-nya gitu. Nah, value ini yang bisa untuk dongkrak apa iya. itu bisa bisa buat orang itu melirik gitu. Oh, ini value-nya tinggi gitu kan. Gitu. Sama tadi cerita lagi hiring di mana itu gimana ceritanya tuh? Nah, itu ada setelah berapa hari ya, setelah berapa hari saya upload YouTube gitu. Nah, tiba-tiba tuh ada yang ngechat di WA sih, Mas. Mhm. Kebetulan saat dia ikut yang FIC 15 sama 17 juga, tapi kayaknya nggak ada nih Pak Doni di sini. Tuh, jadi kenalin katanya saya dari PT ini gitu. Saya lihat-lihat, oh ternyata itu PT penyedia peralatan tambang minyak gitu kan. Terus Mhm. nanya, Mas kerja di mana gitu kan. Oh saya kerja di Pulau Gadung, saya bilang. Di perusahaan farmasi gitu. Kira-kira lagi open to work nggak katanya. Mhm. Kata dia gitu kan, kebetulan di tempat saya lagi butuh gitu. Saya lihat dari yang tugas FIC 15 gitu, yang klinik, katanya itu lumayan bagus jadi gitu. Mhm. Jadi kalau mau dicoba aja apply dulu, kata dia gitu. Mhm. Akhirnya saya coba gitu. Oh, udah Udah apply terus udah udah proses ya, ada udah proses proses-proses gitu, udah di sama HRD udah, terakhir ini lagi ngerjain ada dikasih project 1 minggu. oh ada tugas apa Eh, tuh namanya itu tugas tes case gitu ya? ya dikasih satu Oh, studi kasus gitu. sertifikasi. Pakai Laravel Flutter gitu kan. Oke, oke. Di tempat lama kenapa Mas di yang Pulau Gadung itu? Udah. Sebenarnya nggak kenapa-napa sih karena ada tawaran saya lihat Oh, perusahaan ini kan lebih besar ya yang ini ya. besar betul. Buat karir juga kan pasti lebih lebih bagus tuh Hmm. Iya, tingkatnya. gitu ya teman-teman ya. Jadi efeknya itu sebenarnya panjang gitu Kak. Tinggal kita mau nggak gitu untuk mencoba menjalani ini. Maksudnya jalannya kayak gini. Oh, FS 15 tuh ada tahap-tahapannya gitu. Ada zoomnya, ada tugasnya ya kan. Nanti ada tugas akhirnya gitu. Nah, semua tahap-tahap itu diseriusin, dijalankan, itu ada efek-efek ke belakangnya gitu. Yang mungkin kalau belum terjadi ya emang nggak kelihatan gitu. Tapi kalau seperti kan mungkin bisa jadi contoh ya kayak Mas Reza gitu kan. Di sini dan itu pun sebenarnya Mas Reza juga nggak yang di-share kemana-mana gitu ya nggak? Maksudnya yang ya udah ditaruh di YouTube iya kan. Terus Iya gitu. terus ya di-share paling di grup gitu kan, di grup FIC ya kan Mm-mm. gitu. Nah, soalnya saya sering cerita bahwa di yang join di FIC itu nggak cuman yang belajar gitu. Ada tiga golongan ya, berarti ada tiga tiga Iya, iya. jenis lah gitu kan. Yang satu emang yang lagi mau belajar, dua itu yang udah jago cuman pengen cari komunitas aja gitu. Ya kan, pengen nyari kesibukan lah ibarat. Yang ketiga ini emang dia business owner gitu yang dia lagi nyari kandidat kayak gitu. Jadi coba teman-teman apa itu ada di posisi masing-masing itu ya kan. Itu yang nyari komunitas bantuin yang belajar show off biar sama mencari kerja kan ini ada owner-owner bisnis juga gitu. Owner bisnis juga bisa
apa itu, membuka opportunity untuk teman-temannya yang ada di grup, kayak gitu. Jadi gitu sih ya teman-teman ya. Iya, tadi assessment-nya juga sudah, terima kasih Mas Reza ya. Mas Reza ini juga sering join lah di FIC ya, gitu kan. Dan Iya. kita sering ngobrol juga yang di mana Bekasi ya kalau nggak salah ya, di Bekasi terus Iya. di Pulau Gadung. Lumayan yang datang 53 nih katanya. Ini ada macam-macam, ada Mas Wahyu, Mas Wawan Kurniawan nih kemarin dapat MOOC nih ya kan. Cuman ini ya masih agak lama kayak ini ya ini ngirimnya ya. Oke, saya hitung ya, 1, yang ini 1, 2, 3. Oke, ini ada satu lagi. Mas sebelah ada Mas Faiz, Mas Anggara. Ini Mas Anggara sibuk nih, dia nggak ngerjain tugas akhir nih. Yang penting Sibuk proyeknya, banget Mas. yang Nggak penting kekejar. yang penting proyeknya inilah lancar ya Mas ya. Yang penting proyeknya lancar, deal ya Mas ya. Ya, saya sebentar, satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Yaudah, sekarang Pak Agus, silakan untuk dimulai presentasinya. Baik. Ini kayaknya lama Masuk nih. ya. Iya, ini kayaknya sama kayak Mas Reza nih, lama nih kayaknya. Wah, enggak. Oh enggak ya? Pokoknya di apa itu, di dipenake lah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Jadi saya hanya akan menjelaskan apa yang sudah saya kerjakan dan beberapa hal mungkin yang bisa menjadi masukan di FIC ini. Oke, jadi saya akan jelaskan pendahuluan, analisanya FIC ini, terus kesulitan yang saya hadapi, saran masukan, hasil pelatihan, dan penutup. Baik, saya yakin kalau pendahuluan sudah tahu semua bahwa kita di sini akan membangun terkait aplikasi klinik, kan seperti itu. Nah, hanya dari saya ngikuti dari FIC 2 sampai 16 ini paling terbanyak Zoom-nya, 18 kali kan gitu. Terus API backend-nya Laravel dan Satu Sehat, yaitu terintegrasi dengan Satu Sehat. Jadi ini merupakan pelatihan yang menurut saya paling luar biasa dari semua yang saya ikuti. Kemudian untuk analisa levelnya, kalau menurut saya materi ini ya cukup menantang ya, karena banyak sekali API-nya kan, API login, register dan sebagainya, API out login dan sebagainya. Kemudian integrasinya, biasanya kita pakai cuma Laravel Flutter, sekarang tambah Satu Sehat. Nah itu yang membuat bingung juga kemarin, nggak berhasil. Sampai sekarang pun belum berhasil, tapi nggak apa-apa. Artinya level yang 15 ini menurut saya cukup tinggi, high. Artinya bukannya susah, tapi untuk effort tinggi untuk menyelesaikannya. Dan yang terjadi, kita harus pernah mengenal dan mencoba Laravel sama Flutter. Bagi pemula ya harus mau belajar teori-teorinya, kalau enggak ya tetap akan sulit untuk menyelesaikan ini. Dan terintegrasi dengan dua buah plafon backend. Kalau saya lihat biasanya orang menyebutnya Open API ya, karena terintegrasi dengan Satu Sehat. Kemudian kesulitan saya yang pertama adalah materi. Materi yang diberikan sangat baik, hanya saja karena saya juga newbie. Jadi kalau tadi Mas Reza, walaupun baru setahun ya Mas Reza ya, untuk di Flutter, tapi kan setiap hari ngadepi Flutter. Saya itu dari mesin, tapi nyemplung di coding kan gitu. Saya belajar dari tahun 2018 sampai sekarang pun masih mengalami kesulitan, tapi tidak masalah. Sebab di PIC ini saya benar-benar merasakan bahwa kalau ada kesulitan dan sebagainya saya bisa memahaminya. Sehingga kadang-kadang saya pakai aplikasi ChatGPT untuk mencari ini maksudnya apa atau Mas Bari itu kan gitu. Oleh karena itu sebenarnya dibutuhkan kemampuan untuk mencari literatur yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua template. Nah ketika dijelaskan, karena saya pun jarang ikut yang Zoom langsung, sehingga nggak pernah dapat MOOC pernah ya sekali sama voucher. Tapi belum dapat lagi. Ya, saya kesulitan karena ketika begitu di video
itu template-nya FIC 15, tapi saya cari di source code-nya mana FIC 15 ya, sehingga mengalami kesulitan. Oleh karena itu untuk memahami coding di sini sangat diperlukan. Dan terakhir rekaman. Rekaman itu benar-benar mantap terus terang ya, karena langsung. Hanya saja kesulitan yang dihadapi kalau terjadi error. Ada beberapa yang tidak jelaskan secara komplit. Jadi kadang-kadang ada error, Mas Bahri udah kemana, klik-klik, bentar, klik-klik, tapi nggak dijelaskan. Setelah itu, wah, dah berhasil ya, loh. Terus yang dilakukan apa? Akhirnya saya harus memahami lagi. Jadi keinginan untuk memahami situasi itu pada FIC ini sangat diperlukan. Kemudian saran dan masukan dari saya, nah, sebaiknya template diberikan sama dengan yang digunakan pada Zoom, sehingga kita tidak mengalami kebingungan kalau saya sendiri. Karena template-nya yang dikirim itu, yang Flutter itu hampir 7 atau 8 kan gitu. Kemudian jika ada error bisa diselesaikan, harap dijelaskan apa aja yang dilakukan sehingga error tersebut bisa hilang. Terus juga materi bisa dijelaskan secara detail, mungkin runut ya. Kadang-kadang saya cari itu ada yang kalau nggak salah itu, mohon maaf saya masang ini dulu karena laptopnya baterainya habis. Jadi kadang-kadang kemarin itu kalau nggak salah yang master wilayah, saya itu bilang ngikutin tapi tak cari videonya sebelah mana ya setting master wilayah. Nah, gitu. Akhirnya ya sudah saya coba sendiri, dari teman-teman dikasih Google Drive-nya untuk master wilayah, terus saya coba sendiri, alhamdulillah bisa. Istilahnya kalau Mas Bari dulu pernah kita diskusi ya malam-malam, plek kayak gitu. Wes pokoknya nyobanya plek gitu. Terus masukannya nanti kalau bisa setiap pelatihan ada kuesioner untuk artinya apa yang kurang dan sebagainya. Kemudian juga kalau misalnya ada yang kesulitan mungkin ada pendampingan yang intensif dari Mas Bari. Nah, itu seperti itu. Kemudian dari hasil pelatihan, kemudian untuk yang Laravel, yang pasti hasil pelatihan mantap lah. Ya gitu, nanti mari kita lihat hasil dari saya. Ini saya skip dulu. Yang Laravel, klik. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, oke. Ini Bari, passwordnya 1234566. Oke. Oke, ini saya sebutnya sudah plek-plek dari yang sudah dijelaskan. Jadi di sini ada general dashboard, kemudian user, kemudian dokter schedule, patient, dan service medicine. Jadi saya belum sampai yang dijelaskan oleh Mas Reza. Jadi saya baru sampai service medicine karena saya masih mengalami kesulitan untuk menyinkronkan dengan satu sehat. User sama tadi sudah bisa add juga, sudah bisa lihat ininya, ngedit, delete sudah bisa. Kemudian untuk dokter juga sama. Ya, kemarin saya mengambil kesulitan tampilkan gambar. Tampilkan gambar bolak-balik kok nggak tampil. Akhirnya saya cek, ada kesalahan dalam menuju alamat yang dituju seperti itu. Dan search juga udah bisa di sini. Kemudian dokter schedule, nah ini juga sudah bisa, add juga kemarin kalau nggak salah sudah bisa. Tapi ternyata tadi waktu saya coba untuk mengisi membuat video, kalau terisi kosong ternyata error yang di Flutter. Maka ini untuk sementara saya tidak akan isi dulu. Hanya yang jadi masalah saya edit sama delete-nya belum bisa. Kemudian pasien juga ini sudah ada, nambah juga sudah bisa, sama service medicine. Kalau ini kalau nggak salah add sudah bisa belum ya, saya lupa. Oh udah bisa. Nah, oke. Baik, itu dari Flutter-nya. Kemudian untuk dari Laravel-nya, kemudian dari Flutter-nya. Nah, ini saya pakai gadget karena saya tidak bisa pakai Nah, ini. Ya, sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya. Jadi saya pakai gadget di sini. Kemarin pakai HP saya nggak tahu. Jadi ganti pakai Chrome lancar. Pakai HP saya satu yang sering saya pakai kok nggak bisa masuk. Itunya dia bilangnya bahwa bloknya
asinkronusnya tidak terdetek atau apa itu. Nah, saya coba bolak-balik, saya matikan HP-nya, saya ganti, saya clear, tetap nggak mau. Akhirnya saya coba pakai tab yang saya punya, ternyata mau. Oh, ya, mungkin dari HP-nya, tapi belum ketemu sampai sekarang. Kenapa? Nah, ini saya masukkan dari FIC 15.com. .com. M-nya kemana? Nah, ini terus sandinya 1 itu. Masuk. Oke, sudah masuk. Ya, ini saya juga belum betulkan. Jadi seharusnya yang berapa kemarin saya tanya pakai scroll view, tapi ini belum saya betulkan. Kemudian saya baru sampai sini terkait data dokter, data pasien. Data dokter sudah ada. Dari dokter juga misalnya ini Rex itu sudah bisa. Itu ya. Kemudian ini saya clear lagi. Oke. Udah. Kemudian ini saya back. Data pasien juga sudah. Kemudian karena cari pasiennya berdasarkan NIK. Ini kalau saya cari 4, kayak muncul 4, tapi kalau saya tambahkan 7, maka hanya 7 yang ada. Seperti itu, yang 47 yang muncul. Kemudian yang berikutnya adalah jadwal dokter. Nah, kemarin karena saya mengisi di Laravel itu hanya 1, yang lain kosong, akhirnya di sini error. Kemarin nyari kenapa, terus saya refresh migrate fresh sheet, terus akhirnya muncul lagi, oh ternyata mungkin saya kemarin mengisinya salah. Dan ini pun sama, kalau nggak salah sudah bisa text. Oh, text. Nggak ada ya, text. Nah, ini sudah. Jadi dia hanya ada di Saturday. Seperti itu. Oke. Baik. Kemudian layanan juga sudah. Nah, ini nggak bisa pencet, saya tak putar. Putar mau nggak ya dia? Oh ya. Oh, tetap nggak mau. Layanan sebenarnya sudah bisa. Cuma karena mungkin oper, saya nggak tahu caranya. Ya, belum ketemu cara ngecilkannya dan sebagainya. Tapi kalau di Chrome sebenarnya sudah bisa. Jadi layanan sudah bisa. Kurang lebih itu. Nah, kemudian untuk data pasien yang baru, nah ini saya juga sudah bisa, cuman belum ini. Nah, kemarin yang jadi masalah adalah provinsi. Nah, kemarin dibantu oleh Mas Anggara, sini mungkin sudah ada belum ya Mas Anggara? Dibantu, oh ya, dibantu di remote. Kalau dicek ternyata saya keliru, Mas Bari menjelaskan membuat remote-nya untuk tokennya di out, saya tapi buatnya di master. Makanya akhirnya nggak nyambung. Akhirnya terus dibuat di out. Setelah dibuat di out, terus dicek lagi sama Mas Anggara, saya rekam cara remote-nya, saya liatin gitu. Ternyata ada namanya, kemarin saya tunjukkan sebentar di sini. Namanya apa kemarin? Yang menurut saya pembelajaran itu tidak ada di ini satu sehat. Oh, nah ini di mainnya ditambahkan katanya sertifikatnya sudah expired, terus ditambahkan di sini sama Mas Anggara. Terus ada coba karena kan dari Laravelnya Bapak itu kan masih HTTP, dia juga ada ngedeteksi mungkin SSL expired, jadi saya tambahkan hal tersebut. Nah, makanya ini kan nggak ada. Tapi di situ ada, jadi di sininya kan ada sertifikat expired, terus ditambahkan sama Anggara ini, terus sudah bisa kan gitu, sudah bisa di platternya yang pasien baru provinsi akhirnya keluar. Nah ini, akhirnya keluar provinsinya ada Aceh, Bali. Nah untuk sementara saya baru sampai sini. Tuh. Nah, jadi itu yang sudah saya kerjakan. Kemudian kembali ke PPT.
Jadi itu, tapi menurut saya ini saya sudah mantap karena baru kali ini saya bisa sampai situ. Baru kali ini saya bisa buat aplikasi mulai dari Laravelnya, kemudian Flutter-nya. Nah, ini itu Flutter-nya tadi saya baru bisa. Itu karena kemarin-kemarin saya ngikuti dari tahun 2018 sampai sekarang masih bingung. Saya kemarin ikut di BWA juga saya coba sendiri satu persatu. Begitu ada kesulitan, saya tanya nggak ada yang jawab. Nah, gitu kan. Dari mentornya sendiri ya lama, wah akhirnya saya ya mandek, berhenti kan gitu. Nah, dari sini terus saya buat e-book. Nah, tujuannya saya cuma untuk mempermudah saya mengecek itu saya udah betul enggak, itunya bagaimana dan sebagainya. Sampai saat ini baru 6 buku yang sudah saya buat, halamannya kita total 752, itu masih, karena ini kan masih pertemuan 12. Saya masih ada 5 pertemuan lagi yang harus saya kerjakan. Nah, nanti mungkin akan saya lanjutkan sampai selesai, sampai tadi kayak Mas Reza, pakai QRIS dan sebagainya, tapi hanya memang masih sebatas yang diajarkan oleh Mas Bahri. Nah, ini kalau teman-teman mau, silakan nanti bisa ini itu kan, jadi saya tampilkan di Notion. Ini saya tampilkan di Notion ini, silakan kalau mau lihat dokumennya bisa lihat di sini, nanti bisa dilihat. Hanya mohon maaf belum bisa di-download. Bagi yang mendownload nanti bisa kontak ke saya. Ini download karena saya pakainya kan sesuai ininya, emailnya. Nah, ini nanti sudah saya buatkan di sini. Jadi ini sudah ada daftar isi dan sebagainya, nanti tinggal bisa diklik dan sebagainya. Ini 2, 3, 4, 5, 6. Nanti masih ada mungkin sekitar 3 buku lagi yang mau saya buat untuk total pengerjaan di FIC 15 seperti itu. Ini silakan kalau mau ditulis atau di scan, silakan nanti bisa langsung pesan. Kemudian yang selanjutnya adalah penutup, kesimpulannya bahwa terus terang FHC ini memberikan pelatihan yang real, yang benar-benar saya rasakan, saya benar-benar bisa, berkali ini saya bisa ini. Dan yang lebih enak lagi ada grup pelatihan, di mana di sini pun yang ikut itu tidak yang baru belajar, tapi yang sudah expert kayak Mas Reza kan gitu, itu udah menurut saya sudah expert kan gitu. Nah, saya sendiri baru belajar Flutter baru ini saja, kemudian juga memberikan peluang untuk meningkatkan kerjasama di sini seperti itu. Itu aja Mas Bahri dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Pak Agus ini rutin join gitu kan. Cuman kayaknya baru kali ini ikut demo gitu. Sebelumnya Ya, jadi ini ya, jadi penonton nih, penonton setia lah. matikan share screen-nya gimana ya? Stop. Oh ya, stop. Ya, itu Mas Bahri. Ya, terima kasih Pak Agus ya. Mungkin ada yang mau nanya ke Pak Agus. Iya tuh lihat, enaknya gitu ya FIC ya, dapat bonus e-book tuh. Bonus e-book dari tuh e-book ini ya, jangan dijual belikan ya. Itu khusus khusus member FIC 15 lah, itu karyanya Pak Agus gitu. Atau Ya, dia iya. artinya harus ada penghargaan lah. Artinya dari Mas Bahri sendiri yang Iya, maksudnya membuat apa? FIC ini. Nanti yang minta sama Pak Agus, terus kan dari Pak Agus gratis kan. Jangan Ya. jangan kalian jual belikan gitu. Oh, Pak ya. Agusnya aja kasih gratis. Kalau mau download, artinya saya lihat sama kayak Mas Bahri lah, kan gitu. Iya. Baca apa. Oh iya ada ininya berarti ya. Oh gitu, ada modelnya beda-beda ya. Itu nanti tinggal komunikasi aja sama Pak Agus ya. Ya, di sini kita ini kok apa itu fleksibel lah, fleksibel, yang penting kita saling jaga etika sama-sama gitu kan sebenarnya. Ya. Karena apa itu kadang kadang itu kita nggak sadar bahwa itu kurang bagus gitu kan. Nah, makanya perlu komunikasi gitu kan sebenarnya di sini. Ya, yang utama komunikasi. Yang penting kebersamaan. Sama. Nah, Tapi so far di FIC alhamdulillah ini aman-aman aja gitu. ya. Iya, itu dari Pak Agus.
Oh, tabnya banyak banget tuh tab. RAM-nya 32 loh Mas. Oh, 32 GB. iya kalau ini bos sawit mah udah device nggak mikir lah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rudi Supratman. Di kesibukan sehari-hari petani, Mas. Di peluang belajar ngoding kira-kira ya 6 bulan ya, ikut FIC dari 5 nggak salah. 5 sampai 18. Baik, berikut yang saya sampaikan untuk presentasi hasil dari belajar ngoding IC15. Yang pertama dari backend, masukkan kredensial, misalnya agak salah dulu, bisa ya? Kok agak antar. Tadi udah lancar ya. Oke, masuk ke dashboard. Dashboard ini user sudah oke. Bisa menambahkan user. Oh, kecil. Email capture demo.com, password pun role admin, submit. User create successfully. Nah, untuk misalnya edit just super. Edit, oke, berhasil. User update successfully dan kita misalnya delete. Saya pakai CS saja yang HTML untuk alat. Oke, berhasil. Kemudian untuk dokter, saya menambah dokter baru, misalnya dokter Purnama, spesialis penyakit dalam. Phone, kita masukkan nomor telepon, email. Assalamualaikum. Iya Mas? Nggak lanjut tadi. Purnama demo.com. Terus foto karena
ambil image untuk profil, alamat, Jalan Nangka, Semarang, SIP, ID SHS, NIK, submit. Oke, kasih masuk untuk Dokter Purnama, misalnya edit, Purnama Makmur, submit. Oke, berhasil. Untuk menu delete, fitur delete. Oke. Untuk menu dokter, oke. Untuk dokter schedule, nah kalau dokter schedule untuk create sama delete tuh fungsi dengan baik, cuma edit ini ya. Edit tuh kalau saya masih belum berhasil ya, karena edit ini masih balik lagi ke sini kalau untuk edit dokter schedule. Dan untuk pasien ngikutin dari course untuk pasien tuh create-nya di front end untuk pasien. Dan service dan medis ini juga ini sudah oke, baik untuk add menu ataupun edit. Obat-obatan price sekarang 50.000, quantity 100. Oke, jamu berhasil. Edit sudah muncul, edit tuh muncul. Update oke, berhasil. Delete berhasil untuk di delete. Itu dari backend atau Laravel kan masuk ke dari depan kita masukkan kredensial. Untuk fiturnya emang nggak selengkap punya Mas Reza. Fitur yang dari dasar dari data master sama jadwal pasien, data dokter. Kalau kita cari misalnya nama dokter, fungsi dengan baik. Dari nomor register atau nomor NIK, kemudian untuk data pasien nanti kita masuk jadwal dokter masih yang sederhana seperti model yang di course. Dan untuk layanan obat, medicine, service maupun yang lainnya. Cuma yang di situ ini belum saya selesaikan, masih ada kendala, belum berhasil. Saya belum perbaiki untuk set step-nya. Kemudian untuk data pasien, misalnya kita cari rutin, tidak ada, daftarkan NIK, kartu KK, nama pasien. Karena misalnya rutin,
handphone 08, email putin@demo.com. Jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Semarang. Tanggal lahir adalah 2017. Alamat lengkap Jalan Mangka, Semarang. Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kota Kabupaten Semarang. Kota Semarang. Kecamatan Mijen, Kelurahan Gedung Pane. RT 3 RW 1 ada pos. Pernikahan menikah, nama pasangan Atun. Handphone create passion. Ini passion berhasil untuk meng-create pasien. Ini Putin kita proses, misalnya dia reservasi, keluarnya hidung tersumbat, pusing, katanya milih dokter Kristina, spesialis penyakit dalam, krit cek di salah pasien, sudah ada proses waiting, kemudian proses diagnosa terkena flu burung, ya kan, medis, periksa pernapasan, dokter, makan yang cukup, dan untuk item yang terpakai, misalkan handscoon, nitril, tambah layanan fisik, tambah konsultasi medis, sama katakan obat, Decolgen, krit rekam medis, saksa krit rekam medis, proses, status proses, kemudian sudah selesai, kita komplit untuk pembayaran menggunakan QRIS. Ini 135.000. Kita cek di pasien schedule. Ini proses, kita lihat dengan QRIS. Kita simulasikan untuk pembayaran successful, berhasil pembayaran, kita periksa di backend. Oke, pembayaran berhasil dengan QRIS. Kira-kira itu Mas untuk presentasi saya hari ini sejauh yang dapat saya presentasikan.
Menyetop tadi, menyetop ya. Aduh. Mau nyetop gimana ya? Nyetop ya? Nggak ketemu. Itu yang share screen tombol merah itu loh Pak Ruby. Yang kotak kecil itu loh, ada tombol merah. Wah. Ya. Oke, itu Pak kurang lebih yang berhasil saya dapatkan dari Chorus FIC 15. Pak. Oke. Waktu dan tempat saya kembalikan. Baik, Pak Rudi ini yang rajin ngerjain tugas akhir nih. Kemarin juga ngerjain ya, kalau nggak salah itu FIC 14 juga ya, ngerjain. Dan ini ngerjain lagi dan apa itu? Kalau proses belajar Flutter-nya itu udah berapa lama ya, Pak Rudi ya? Katanya ya mulai dari ikut Mas Bari Pak. Emang itu? Dari FIC 5. Terus kalau belajar basicnya di mana? Aduh, basicnya saya Mas. Teknik mesin ya, engineer mesin pabrik Pak. Sama saya. Oke, kayak belajar Dart, terus belajar itu gimana? Atau langsung aja, langsung gas aja, nggak belajar kayak kan pasti kan ada perulangan, percabangan, listnya, list map, asinkronus gitu-gitu. Iya kan tuh ada Mas dari FIC kan dari baca dari 1, 2, 3 sampai Oh, 18 ini Mas. Detail Pak, lengkap udah. oh tuh mungkin bagi yang tadi lihat Mas Reza udah senior gitu kan. Nah, kalau yang ini kan emang dari ini ya, dari nol gitu ya, Pak Rudi ya. Makanya dari nol langsung di FIC gitu kan. Iya. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas, selamat istirahat, selamat berakhir pekan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.